Oke, baik. Bertemu kembali dengan saya, Radina Baban dari Musur Official. Kali ini saya akan menampilkan suatu video tulisan saya yang pernah dimuat di Hari Analisa. Adapun judulnya adalah Analisis SWOT Pendidikan Indonesia. Dalam dunia usaha dan dunia industri, lazim kita kenal yang namanya analisis. Analisis itu macam bentuk. Analisis kebaikan atau industri, analisis kelayakan dan kebutuhan pasar, analisis perilaku konsumen, bahkan ada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari berjalannya waktu, kebutuhan akan analisis tersebut bertambah dan merambah ke seluruh entitas-entitas masyarakat ataupun institusi-institusi lain dalam kehidupan seperti antara lain kesehatan, transparansi, pariwisata, pengembangan diri, dan pendidikan. Semua analisis itu termaktub dalam satu istilah yang disebut analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat. SWOT analysis is a historically popular technique through which managers create a quick overview of a company's strategic situations. First, to and Robinson, 2011, page 140. Artinya, SWOT adalah teknik analisis populer yang biasa digunakan para manajer dalam mengambil keputusan terbaik tentang situasi terkini yang dihadapi dalam perusahaan mereka. Dan melihat situasi dunia pendidikan kita sekarang ini, wajib bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama para pengambil kebijakan strategis untuk mengaplikasikan teknik tersebut guna mendapatkan solusi terbaik mengatasi permasalahan pendidikan di tanah air. Berikut adalah beberapa kompilasi permasalahan yang ada dan diharapkan nantinya tersedia solusi agar tercipta akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan di negara. Strength atau kekuatan. Dalam aplikasinya, sesungguhnya analisis SWOT ini melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusannya. Para pihak tersebut dimintai pendapat dan pemikirannya mengenai satu permasalahan. Hasil dari keseluruhan masukan inilah yang nantinya menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk menentukan keputusan akhirnya. Berbicara tentang kekuatan atau potensi keunggulan pendidikan Indonesia, maka tidak bisa dinafikan bahwa memang bangsa Indonesia memiliki jumlah pelajar yang tinggi. Berdasarkan data, jumlah pelajar Indonesia mencapai angka 58 juta. Dari 58 juta siswa itu, 8 juta siswa SLTA, 50 juta siswa SD hingga SLTP. Suatu angka yang terbilang besar, hampir menyamai jumlah penduduk Inggris Raya antara 34 tahun 2012. Itu juga dengan tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia yang meningkat tajam sebagaimana rilis dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO dalam laporannya yang bertajuk Global Education Monitoring or GAM 2016. Tercatat peningkatan partisipasi pendidikan dasar hingga menengah Indonesia sebagai atau sebesar 100%. Weakness atau kelemahan. Meskipun Indonesia memiliki pasokan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar untuk bisa dikelola oleh bangsa ini, jujur harus kita katakan bahwa sejatinya bangsa ini masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Hal ini karena Indonesia memiliki segudang permasalahan pendidikan yang pelik untuk diselesaikan. Ada dua bukti nyata yang menunjukkan masih buruknya prestasi pendidikan Indonesia secara umum. Yang pertama adalah hasil PISA atau Program for International Students Assessment 2012 yang menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 65 negara yang diuji. Jikapun ada perbaikan pada PISA 2015, hal itu masih belum signifikan. Lalu yang kedua adalah perolehan di ajang PIAAC atau Program for the International Assessment of Adult Competencies 2016. Tes yang menguji kecakapan literasi, numerasi, dan problem solving manusia dewasa produktif ini hasilnya pun kembar alias sama-sama terpuruk, berada pada posisi buncit dalam setiap kategori yang diujikan, tidak mencapai level 1 sebagai level terendah
sebagaimana dijabarkan oleh Victoria Panggede di Kompas dalam tulisannya yang berjudul Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia. Oleh karena itu, laporan terbaru OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Ihwal PISA pada 10 Februari 2016 lalu patut menjadi salah satu rujukan bagi para pihak dalam mengambil keputusan untuk perbaikan ke depannya. Laporan yang berjudul Low Performing Students, Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed memberikan kita gambaran jelas dan terukur tentang faktor-faktor penyebab mengapa seorang siswa atau siswi gagal dalam pendidikannya dan bagaimana seharusnya para pemangku kepentingan pendidikan berupaya mengatasinya sejak awal. Terdapat 4 elemen penting yang penulis anggap identik dengan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu 1. Status sosial ekonomi, 2. Latar belakang demografi, 3. Jenis pendidikan, dan keempat, sumber daya manusia. Pertama, status sosial ekonomi. Jika kita runut, menjadi jelas dan terafirmasilah bahwa kebijakan sekolah seharian atau full day school itu belum tepat dilaksanakan sekarang ini. Situasi sosial ekonomi masyarakat mayoritas rakyat negeri ini tidak akan mampu memenuhi ekspektasi yang diminta pemerintah. Bagaimana mungkin anak petani, nelayan, buruh, dan kaum marginal lainnya bisa bersaing dan mengenyam pendidikan yang berkualitas dengan adil jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka harus banting tulang membantu menafkahi keluarga mereka. Kedua, latar belakang demografi. Sesuai konteks Indonesia, keterisoliran dan sulitnya akses ke dunia luar bagi pelajar di daerah terpencil juga turut menghambat capaian maksimal seorang pembelajar. Adalah fakta bahwa orang-orang yang hidup di daerah terpencil, terluar dan terdepan sangat terabaikan, di mana hal ini pun berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendapatan mereka setempat yang bermuara pada rendahnya akses pendidikan anak-anak mereka. Ketiga, jenis pendidikan. Peserta didik yang berkesempatan mencicipi pendidikan usia dini lebih dari 1 tahun berpeluang besar menjadi pembelajar berkemampuan tinggi dibanding para pelajar yang tidak mengenyam pendidikan dini ataupun yang kurang dari setahun mengenyamnya. Hal ini pun harus menjadi perhatian pemerintah dengan tingginya angka putus sekolah di tingkat dasar yang mencapai angka 997.554 sesuai data Kemendikbud sebagaimana dikutip Kompas dalam tajuk rencananya pada edisi 15 September 2016. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyukseskan program pendidikan anak usia dini atau PAUD jika ribuan anak di sekolah dasar pun putus dan terancam putus sekolahnya? Temuan penting dan menarik lainnya adalah kenyataan bahwa para pelajar di sekolah kejuruan jauh lebih rendah capaian akademiknya. Tentu ini perlu menjadi kajian mendalam, terlebih pemerintah berencana untuk memperbanyak ketersediaan sekolah kejuruan di tanah air. Tentunya perbaikan kualitas sekolah kejuruan menjadi prioritas. Keempat, sumber daya manusia. Perlu dipersiapkan tenaga pendidik yang profesional guna memastikan tersedianya layanan pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini bisa dimulai dari perekrutan awal calon mahasiswa keguruan yang selektif, proses pelatihan guru yang berkesinambungan, dan penataan jenjang karir yang menjanjikan. Opportunity atau peluang. Berbicara tentang peluang, tentu negara kita memiliki cukup banyak peluang untuk memperbaiki aspek pendidikannya. Peluang-peluang tersebut adalah menjalin kerjasama dengan berbagai negara maju, pelatihan peningkatan kompetensi dan literasi guru, penyempurnaan kurikulum yang berbasis high order thinking skill atau HOTS dengan menyertakan kekhasan Indonesia. Kemudian, mengalokasikan anggaran pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan daerah dan nasional, mengacu kepada best practices atau penggunaan tepat guna negara-negara maju. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas layanan sekolah di daerah terpencil, terluar dan terdalam, peningkatan kesejahteraan guru secara berkesinambungan, dan peluang bagi peningkatan karir dan keilmuan para guru Indonesia. Threat atau ancaman. Ancaman terbesar yang tengah menghadapi pendidikan Indonesia adalah belum tersedianya akses pendidikan berkualitas yang meluas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi dari segi sarana dan prasarana infrastruktur fisik pendidikan yang juga masih cukup memprihatinkan.
Ada ribuan sekolah yang rusak dan belum diperbaiki. Ada ribuan anak yang putus sekolah dan terancam putus sekolah. Ancaman dari luar pun terbilang berat. Lemahnya kualitas SDM manusia Indonesia menyebabkan bangsa ini masih sebatas bangsa pemakai, belum penghasil. Alhasil, negara ini menjadi pasar empuk berbagai komunitas dunia. Barang-barang asing membanjiri Indonesia, sementara kita kewalahan membuat produk sendiri. Faktor lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah minimnya pelibatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Hal ini harus diperbaiki ke depannya. Sebagai sebuah analisis, tentu kajian ini memerlukan eksekusi di lapangan agar nantinya tidak berhenti di meja para pengambil keputusan. Majulah pendidikan Indonesia. Demikianlah, saudara-saudari, para penonton kanal YouTube saya. Itulah salah satu judul video opini tulisan saya berjudul Analisis SWOT Pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah memberi komentar, like, dan share video ini. Tetaplah bersama saya di Musuh Official dan nantikan episode menarik lain. Jumpa, tetaplah sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salam.